Di video kali ini kita akan berikan tips dan trik untuk menjawab soal hitungan campuran, yaitu pada pecahan desimal, pecahan campuran, dan juga pecahan biasa. Nah, ada pengetahuan prasyarat atau pengetahuan awal yang harus teman-teman kuasai untuk menjawab soal-soal di tes ini. Pertama, yang harus dikuasai adalah mampu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, mampu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal, atau mampu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Begitu juga sebaliknya, teman-teman mampu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran ataupun pecahan biasa. Selain itu, teman-teman juga harus hafal atau harus bisa mengingat dari pecahan-pecahan istimewa. Misalkan 1/2, 3/4 itu harus teman-teman ingat ya. 1/2 itu sama dengan 0,5. Begitu juga sebaliknya, 0,5 sama dengan 1/2. Kemudian 3/4 sama dengan 0,75. Begitu juga sebaliknya, 0,75 sama dengan 3/4. Kemudian di sini ada 1,25. Nah, 2,25 ini sama artinya dengan 0,25. Ini juga teman-teman harus ingat. Ini sama artinya dengan 1/4. Begitu juga sebaliknya, 1/4 sama artinya dengan 0,25. Nah, untuk 3/4 itu sudah kami sampaikan. Kemudian untuk 0,5 sama artinya dengan 1/2. Begitu juga sebaliknya, 1/2 sama artinya dengan 0,5. Nah, pecahan-pecahan yang seperti ini teman-teman harus ingat dan teman-teman harus cepat-cepat di dalam menjawabnya. Nah, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Soal yang pertama, hasil dari 1/2 ditambah 0,5 dikali 3/4 ditambah 1,25. Nah, di dalam operasi hitung yang kita dahulukan adalah yang ada di dalam kurung, baru nanti perkalian dan juga penjumlahan. Nah, tadi sudah saya berikan bahwa 1/2 itu sama dengan 0,5. Nah, berarti ini bermakna 1,5. Artinya pernya di sini atau pecahan biasa itu menjadi komanya nanti teman-teman ya. 1,5 ditambah 0,5 sama dengan 2. Kemudian dikali dengan 3/4. Nah, 3/4 dikali dengan 2 sama artinya dengan berapa teman-teman? Yaitu 0,5 dikali 3 sama dengan 1,5. Kemudian 1,5 ditambah dengan 1,25 sama dengan 2,75. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang ini adalah yang mana? Ternyata di pilihan jawabannya itu menggunakan pecahan campuran. Nah, tadi kita sudah pelajari dan sudah kita beritahukan teman-teman bahwa 0,75 itu sama artinya dengan 3/4. Nah, jadi ini sama artinya dengan 2/3/4. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Lanjut ke soal yang kedua. Sebelum ke soal yang kedua, teman-teman, kami membuka bimbel CPNS yang memiliki fasilitas lengkap mulai dari live bimbel interaktif via Zoom, nanti juga ada video rekaman bimbelnya. Kemudian untuk masa aktifnya 1 tahun penuh, belajar kapan saja, di mana saja, bisa teman-teman dengan cara akses di website marumat.com. Kemudian dilengkapi dengan tryout dan latihan soal berbasis CAT real time, latihan soal terupdate, dilengkapi kunci jawaban dan pembahasan, tryout terupdate, dilengkapi kunci jawaban dan pembahasan, dan juga kami akan berikan soal-soal berdasarkan soal-soal tahun sebelumnya. Kemudian modul belajar juga teman-teman akan dapatkan di paket bimbel ini. Paket bimbelnya itu hanya Rp150.000 saja. Gunakan waktu ini untuk teman-teman belajar semaksimal mungkin karena pemerintah sudah membuka lampu hijau secara resmi melalui konferensi pers dan juga dari pernyataan-pernyataan para pejabatnya. Oke, langsung saja kita lanjut ke soal yang kedua. Hasil dari 21/2 dikali 0,8 dikurangi 3/5 dibagi 0,5 ditambah 1/4. Nah, teman-teman, kami tadi sudah sampaikan untuk mengingat bahwa
Kemampuan prasyarat yang harus dimiliki adalah mampu mengubah pecahan biasa menjadi desimal, mampu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal, begitu juga sebaliknya. Jadi itu kemampuan prasyarat yang harus teman-teman bisa untuk menjawab soal-soal di dalam hitung pecahan desimal, pecahan campuran, ataupun dihitung cepat ini. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, ingat aturannya. Yang pertama kali kita kerjakan adalah perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Kita kerjakan dari kiri dulu, teman-teman. Nah, di sini ada 21/2. 1/2 itu sama artinya dengan 0,5. Nah, kalau 21/2 berarti sama artinya dengan 2,5. Dari mana 2,5? Yaitu dari 2 ditambah 0,5 menjadi 2,5. Kemudian ini kita kalikan dengan 0,8. 2,5 dikali 0,8 sama dengan berapa? Yaitu sama dengan 2, teman-teman ya. Di mana 8 kali 5 adalah 40, kita simpan 4. 8 kali 6 adalah 8 kali 2 adalah 16. 16 tambah 4 menjadi 20. Nah, karena ada 2 angka di belakang koma nanti maka menjadi 2,00, tapi karena ada 2 angka 00 di belakang itu kita hapus saja maka tetap akan menjadi 2. Kemudian kita kurangi dengan hasil bagi di antara 3/5 dibagi 0,5. Nah, 0,5 itu sama artinya dengan 1/2 tadi, teman-teman. Nah, jadi kalau yang ini dibagi, maka teman-teman nanti diubah saja baginya menjadi kali. Jadinya adalah 3/5 dikali dengan 1/2. Nah, 1/2 ini berubah jadi 2/1. Nah, jadi di mana penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Nah, ini kalau kita kalikan menjadi 6/5. 6/5 sama artinya dengan 1/5. Atau kalau kita desimalkan menjadi 1,2. Dari mana kok 0,2-nya? Teman-teman dapat bagi 1 dibagi 5 sama dengan 0,2 nanti ya. Makanya jadi 1,2 di sana. Nah, maka di sini adalah 1,2 ditambah dengan 1/4. Nah, 1 kemudian pecahan yang ini berubah menjadi koma, yaitu menjadi 1/4 itu sama artinya dengan 0,25. Berarti ini adalah 0,25. Nah, 1 ditambah 0,25 menjadi 1,25. Nah, maka kalau kita selesaikan ini menjadi berapa? Tinggal teman-teman kurangi dan jumlahkan. 2 dikurangi 1/2 sama dengan 0,8. 0,8 ditambah 1,25 menjadi berapa? Menjadi 2,05. Jadi, jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Easy, teman-teman ya. Jadi, kemampuan prasyarat itu menjadi hal yang sangat penting teman-teman harus kuasai. Teman-teman harus hafal 0,5, 0,75, 0,25, dan koma-koma yang lainnya atau pecahan desimal yang lainnya. Oke, itu nanti teman-teman kemampuan prasyarat yang harus teman-teman kuasai. Lanjut ke soal berikutnya di sini. Hasil dari 31/4 ditambah 0,75 dikurangi 1/2 adalah titik-titik. Nah, di sini penjumlahan dan pengurangan. Jadi kita kerjakan dari sebelah kiri. Nah, teman-teman, bebas teman-teman mau dikerjakan dari pecahan menjadi pecahan desimal semua atau menjadi pecahan biasa semua itu boleh. Tergantung teman-teman cepatnya seperti apa. Nah, tapi di sini biar memudahkan kita, saya akan walaupun di sini pilihan jawabannya itu adalah menjadi pecahan campuran, tapi saya lebih ke pecahan desimal untuk mengerjakannya. Karena kalau kita lihat dari pecahan campurannya itu 1/2, 1/4, 1/2, 3/4, 1/2. Nah, ini kan sudah kita kuasai tadi untuk pecahan istimewa ini. Nah, berarti sekarang kita tinggal tambahkan saja teman-teman dari kiri. 3,3 1/4 itu sama artinya dengan 3,25 ya. Nah, dari sini 0,25-nya. Kemudian kita tambahkan dengan 0,75. Nah, kalau kita jumlahkan dengan 0,75 menjadi berapa? Menjadi 4. Nah, sekarang 4 dikurangi 1,5 menjadi berapa? Jelas nanti terakhirnya adalah 0,5. Kemudian sisa 3. 3 dikurangi 1 adalah 2. Menjadi 2,5. 0,5 sama artinya dengan 1 per berapa, teman-teman? Yaitu 1/2. Nah, jadi hasilnya adalah 1/2. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Mudah sekali. Paket
belajar untuk seleksi CPNS yang tersedia di kami ada 5 paket teman-teman. Mulai dari Rp50.000 sampai dengan Rp200.000. Nah, untuk paket Rp150 dan Rp200.000 ini merupakan paket bimbel yang kami laksanakan melalui Zoom meeting. Nah, teman-teman jangan khawatir ketika misalkan teman-teman tidak bisa hadir di bimbelnya, maka nanti akan ada video rekaman bimbel teman-teman yang bisa ditonton langsung di website ini. Ya, jadi bimbelnya itu mulai dari TWK, TIU, dan TKP. Nah, bimbel ini secara intensif akan kami lakukan teman-teman ya selama nanti sampai dengan pembukaan tes CPNS-nya. Kemudian ada juga paket tryout saja yang teman-teman bisa dapatkan di paket Rp50.000, Rp75.000, dan Rp100.000. Nah, bagaimana cara mendapatkan paket-paket ini? Silahkan teman-teman klik nanti pilih paket ya. Pilih paket. Kemudian teman-teman pilih cara pembayarannya bisa transfer manual yang teman-teman pilih. Kemudian lanjutkan ke pembayaran dan seterusnya. Nah, misalkan teman-teman sudah mendaftarkan di paket bimbelnya, maka nanti teman-teman akan mendapat akses tryout tes SKD. Nah, perlu diingat di dalam tes CPNS itu ada 2 tes, ada tes SKD dan tes SKB. Nah, fokus kami itu ada pada tes SKD. Kenapa tes SKD? Tes SKD itu merupakan pintu pertama yang harus teman-teman lewati. Kalau teman-teman tidak lulus di tes SKD-nya, maka nanti teman-teman tidak akan berkesempatan untuk mengikuti tes SKB. Jadi ini adalah hal yang paling utama. Harus lulus dulu tes SKD-nya, baru bisa lanjut tes SKB-nya. Oke, misalkan kita ingin mengerjakan tes SKD, tryout 31 ini, kita klik kerjakan. Kemudian setelah itu nanti teman-teman akan tampil seperti ini. Kemudian di sini ada keterangan tryout SKD. Ini untuk TWK teman-teman, seharusnya untuk judulnya ada 30 soal TWK, kemudian TIU 35 soal, dan juga TKP-nya ada 45 soal. Teman-teman nanti bisa klik mulai kerjakan untuk mendapatkan soal-soalnya. Misalkan di sini kita klik mulai kerjakan, maka akan muncul seperti ini. Pengerjaan akan dimulai dari hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini untuk waktunya, kemudian ini untuk soal, ini untuk pilihan jawaban, dan di sebelah kanan merupakan navigasi soalnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin bergabung, silahkan bisa langsung daftar di link yang ada pada deskripsi, atau nanti teman-teman cari saja marumat.com di web browser teman. Lanjut ke soal berikutnya. Teman-teman ingat ya, pengetahuan awal yang harus teman-teman kuasai adalah mampu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa menjadi pecahan desimal, pecahan campuran menjadi pecahan desimal, pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Begitu juga sebaliknya. Kemudian teman-teman perlu ingat untuk pecahan-pecahan yang spesial, misalkan 1/2, 3/4, dan seterusnya. Itu teman-teman harus hafal. Oke, langsung saja kita bahas soal berikutnya. Nah, di sini untuk pilihan jawabannya itu memang adalah menggunakan pecahan desimal, tapi biar nanti teman-teman lebih mudah menghitungnya, bisa teman-teman tergantung ya, mau pakai desimal, mau pakai pecahan biasa atau campuran, silahkan teman-teman semampunya. Nah, karena di sini ada perkalian teman-teman, oke, bisa teman-teman perkaliannya menggunakan pecahan desimal langsung atau menggunakan pecahan biasa juga boleh ya. Contohnya di sini 2/5 itu kan sama artinya dengan berapa teman-teman? Tinggal teman-teman bagi saja. 20 dibagi 5 itu sama dengan berapa? Yaitu 4. Maka di sini adalah 0,4. Kemudian kita kalikan dengan 2,5. Nah, ini kan gampang kita kalikan. 4 kali 5 adalah 20, kita simpan 2. 4 kali 2 adalah 8, tambah 2 menjadi 10. Oke. Nah, karena di sini teman-teman seharusnya kan kita kalikan juga nih yang nolnya, maka nanti akan menjadi 1 di sini sebenarnya teman-teman ya. Nah, jadi 0,4 dikali 2,5 sama dengan 1. Nah, oke, kalau teman-teman tidak percaya, kita akan terangkan lebih rinci ya. 0,4 dikali 2,5. 5 kali 4 adalah 20, kita simpan 2. 5 kali 0 adalah 0, tambah 2 menjadi 2.
0 tambah 2 kan 2, teman-teman. Berikutnya, 2 dikali 4 adalah 8. 2 dikali 0 adalah 0. Nah, maka nanti akan menjadi 0, kemudian di sini 1. Oke. Ini 10 ya, 10 ya. Jadi di sini satunya kita simpan, kemudian di sini menjadi 1. Nah, makanya nanti menjadi 1,00. Nah, jadi kalau kita ambil hanya yang satunya saja. Nah, berarti ini menjadi 1. Nah, kalau sudah ketemu ini 1, teman-teman, berarti tinggal dikurangi dan dijumlahkan saja nih. Oke, maka nanti akan menjadi 4,5 dikurangi 1, 3/4 ditambah dengan 1. Nah, kalau seperti ini sudah sangat gampang sekali, teman-teman ya. Ini 4,5 dengan 1, 3/4 itu berapa, teman-teman? 3/4 adalah 0,75. Berarti nanti untuk bentuknya 4,5 dikurangi dengan 1,75 ya. Kemudian ditambah dengan 1. Nah, ini hasilnya kan nanti adalah berapa? Nah, ini teman-teman kurangi saja. Ini menjadi 5, kemudian sisa 4. 4 dikurangi 7 kan nggak bisa, berarti kita ambilkan dari sini menjadi 14. 14 dikurangi 7 menjadi 7, kemudian sisa 3. 3 dikurangi 1 adalah 2. Kemudian 2 ditambah 1, 2,75 ditambah 1 menjadi berapa? 3,75. Nah, ini teman-teman, bagi yang sudah mahir tentu ini akan cepat sekali dijawab. Nah, jadi jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Oke, lanjut. Nah, untuk soal yang ini, teman-teman silahkan jawab di kolom komentar mana jawaban yang tepat, apakah A, B, C, D, dan yang E. Let's go!